Tentukan semua pasangan bilangan prima yang memenuhi persamaan 11a min b kuadrat sama dengan 4 dikalikan a min 1 dikali b kuadrat. Nah, di sini kan ada statement bahwa b kuadrat merupakan faktor dari 11a min b kuadrat jika dan hanya jika b membagi 11a min b. Nah, jika b itu bisa membagi min b, sehingga memungkinkan juga bahwa b juga bisa membagi 11a. Nah, karena ada faktor b membagi 11a ini, maka kita akan tinjau menjadi dua tinjauan. Yang pertama untuk b membagi 11. Jika b membagi 11, maka b sama dengan 11 karena b adalah bilangan prima. Nah, untuk memudahkan tinjauan ini kita akan misalkan b sama dengan 11 ya. Kemudian b sama dengan 11 ini kita akan substitusikan ke dalam persamaan ini menjadi 11a min 11 kuadrat sama dengan 4 dikali a min 1 dikalikan 11 kuadrat. Nah, kemudian 11 ini kita keluarkan menjadi 11 kuadrat sama dengan 121 dikalikan a min 1 kuadrat sama dengan 4 dikali a min 1 kali 11 kuadrat atau 121. Nah, kemudian kita perlu memperhatikan di sini bahwa ada faktor 121 di ruas kiri dan juga ruas kanan, sehingga kita bisa menyederhanakannya menjadi ini kita coret aja. Kemudian di sini juga ada faktor a min 1 di ruas kiri dan juga ruas kanan, kita sederhanakan aja teman-teman. Nah, sehingga menyisakan a min 1 sama dengan 4. Nah, untuk menghilangkan min 1 di ruas kiri ini kita tambahkan plus 1 di ruas kiri dan juga ruas kanan, sehingga menjadi a sama dengan 4 plus 1 yaitu 5. Sehingga pasangan bilangan prima yang kita dapatkan dari tinjauan pertama adalah a, b sama dengan 5,11. Kemudian untuk tinjauan kedua yaitu b merupakan faktor dari a. Jika b merupakan faktor dari a, maka a sama dengan b karena keduanya bilangan prima. Kemudian untuk membuktikan tinjauan ini, kita akan masukkan a sama dengan b ke dalam persamaan, sehingga didapatkan 11a min a kuadrat sama dengan 4 dikalikan a min 1 dikali a kuadrat. 11 min a itu kan 10, terus 10a kemudian dikuadratkan menjadi 100a kuadrat sama dengan 4 dikali a min 1 dikalikan a kuadrat. Nah, di sini kita juga perlu memperhatikan bahwa ada faktor a kuadrat di ruas kiri dan juga ruas kanan, sehingga kita perlu menghilangkan untuk menyederhanakan persamaan ini menjadi a kuadrat kita coret, kemudian menjadi 100 sama dengan 4 kali a yaitu 4a dikurangi 4 dikali 1 yaitu 4. Nah, kemudian di persamaan ini kita bisa memperhatikan bahwa persamaan ini bisa disederhanakan dengan kita mengalihkan kedua ruas dengan 1/4, ini juga dikalikan dengan 1/4. Nah, kemudian dapatkan 100 dibagi 4 itu kan 25, kemudian 4a min 4 dibagi 4 menjadi a min 1. Nah, karena untuk menghilangkan min 1 di ruas kanan, kita perlu menambahkan plus 1 di ruas kanan dan juga plus 1 di ruas kiri menjadi a sama dengan 26. Nah, karena a sama dengan 26 ini tuh bukan bilangan prima, sehingga tinjauan kedua ini tidak memenuhi persamaan. Sehingga yang mana adalah tinjauan yang pertama tadi, yaitu a, b sama dengan 5,11. N merupakan bilangan bulat. Tunjukkan bahwa n pangkat 4 min 20 n kuadrat plus 4 bukan bilangan prima. Misalkan n merupakan bilangan bulat. Jika salah satu cara untuk mengklaim n pangkat 4 min 20 n kuadrat plus 4 sama dengan AB bukan bilangan prima adalah menunjukkan bahwa A dan B keduanya bukan bernilai 1. N pangkat 4 min 20 n kuadrat plus 4 sama dengan n pangkat 4 min 4 n kuadrat plus 4 min 16 n kuadrat sama dengan dalam kurung n kuadrat min 2 kuadrat min 4 n kuadrat. Ini seperti a kuadrat min b kuadrat, sehingga dapat dijabarkan a plus b dan a min b, sehingga menghasilkan n kuadrat min 4n min 2 dikali n kuadrat plus 4n min 2. Andaikan n kuadrat min 4n min 2 sama dengan 1 atau ekuivalen dengan n kuadrat min 4n min 3 sama dengan 0. Karena diskriminannya sama dengan D sama dengan min 4 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 3 sama dengan 28 yang bukan bilangan kuadrat, jelas bahwa n tidak mungkin bernilai bulat. Oleh karena itu, n kuadrat
kuadrat min 20n kuadrat plus 4 bukan bilangan prima. Jadi, terbukti bahwa n jika merupakan bilangan bulat dan n pangkat 4 min 20n kuadrat plus 4 bukan bilangan prima. Selanjutnya, tentukan bentuk kanonik dari 4620 dan 312. Kemudian, tentukan FPP dan KPK dari 4620 dan 312. Yang pertama, kedua bilangan tersebut diuraikan dalam faktor 5 menjadi 4620 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5 kali 7 kali 11. Kemudian untuk bilangan 312 menjadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 13. Kemudian uraian faktor 5 ini diubah menjadi 4620 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1 kali 7 pangkat 1 kali 11 pangkat 1 kali 13 pangkat 0. Kemudian untuk bilangan 312 menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 0 kali 7 pangkat 0 kali 11 pangkat 0 kali 13 pangkat 1. Untuk perpangkatan 0 tidak akan merubah hasil dari bilangan tersebut karena suatu bilangan yang dipangkatkan dengan 0 maka akan menghasilkan 1. Kemudian menentukan FPP dan KPK dari 4620 dan 312. FPP dari 4620 dan 312 sama dengan 2 nilai minimum dari 2 perpangkatan 2 sama dengan 2,3 dikali 3 min 1 dan 1 5 min 1 dan 0 7 min 1,0 11 min 1,0 13 min 0,1. Nah, ini kita kalau FPP mencari yang perpangkatan paling kecil atau minimum, sehingga 2 pangkat 2 dari perpangkatan 2,3 dan 3 dari 1 5 pangkat terkecilnya 0 7 0 11 0 dan 13 0. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 0 kali 7 pangkat 0 kali 11 pangkat 0 dan kali 13 pangkat 0 menghasilkan 12. Jadi FPP dari 4620 dan 312 maka menghasilkan 12. Dan KPK dari 4620 dan 312 menggunakan nilai maksimum 2 maksimum 2,3, 3 max 1,1, 5 max 1,0, 7 max 1,0, 11 max 1,0 dan 13 max 0,1. Kita mencari perpangkatan yang paling besar, sehingga 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 1 dan dikali 13 pangkat 1 sehingga menghasilkan 120.120. Jadi FPP dari 4620 dan 312 adalah 12 dan KPK dari 4620 dan 312 adalah 120.120. Selanjutnya yaitu tentukan semua bilangan bulat positif P sehingga P plus 8 dan P plus 16 ketiganya merupakan bilangan prima. Untuk penyelesaiannya itu langkah pertama kita asumsikan bahwa P harus merupakan bilangan prima. Dan yang kedua, kita harus menguji beberapa kemungkinan. Dengan kemungkinan yang pertama adalah P sama dengan 2, maka kita peroleh P sama dengan 8 adalah 10 dan P tambah 16 sama dengan 18. Nah, keduanya ini merupakan bukan bilangan prima. Untuk kemungkinan yang kedua yaitu P sama dengan 3, maka kita peroleh P ditambah 8 itu sama dengan 11 dan P ditambah 16 adalah 19. Nah, ketiganya ini kan bilangan prima, maka yang ketiga ini memenuhi syarat. Untuk langkah selanjutnya, kita harus memeriksa kemungkinan lain di P lebih dari sama dengan 5. Bilangan prima yang lebih besar dari 3 selalu berbentuk 6K plus minus 1. Nah, dimisalkan, jika P sama dengan 6K min 1, maka P plus 8 sama dengan 6K plus 7. Dalam bentuk lain dapat ditulis 6 dikali K plus 1 ditambah 1. Nah, bentuk ini itu masih memungkinkan bilangan prima. Untuk kemungkinan yang kedua, jika P sama dengan 6K plus 1, maka P plus 8 sama dengan 6K plus 9. Dalam bentuk lain diperoleh 3 dikali 2K plus 3. Nah, karena ini 3 itu bukan merupakan bilangan prima karena habis dibagi 3. Dengan contoh, ketika kita menggunakan P sama dengan 7, maka kita peroleh P plus 8 sama dengan 15 dan P plus 16 itu 23. Ketiga ini salah satunya tidak
memenuhi syarat dari bilangan prima, yaitu 15, karena 15 itu bisa dibagi 3. Kesimpulannya, satu-satunya bilangan bulat positif yang memenuhi syarat adalah 3. Yaitu tentukan bilangan komposit terkecil yang tidak memiliki faktor prima kurang dari 20 dan buktikan dengan teorema 3 dan 4. Jadi maksud dari soal itu adalah kita harus mencari bilangan yang termasuk komposit yang paling kecil dan memiliki faktor prima yang tidak kurang dari 20. Nah, terus kita akan membuktikannya dengan teorema 3 dan juga 4. Oke, pertama-tama kita masuk ke step pertama, yaitu mencari berapakah bilangan komposit tersebut. Kita tahu kalau bilangan prima kurang dari 20 itu diantaranya 2, 3, 5, 7, 11, 17, dan 19. Maka bilangan komposit yang memenuhi perintah harus lebih dari 19, yaitu ada 23, 29, 31, 37, dan selanjutnya. Jadi bilangan prima paling kecil setelah 19 itu adalah 23. Jadi kita bikin batasan dulu di sini, sehingga bilangan komposit tersebut akan menjadi yang terkecil harus hanya terdiri dari bilangan 23. Karena kalau kita misalkan 23 dikali dengan 2, yang mana itu adalah bilangan prima, itu memang menjadi bilangan yang kecil, tapi itu tidak memenuhi perintah dari soal, yaitu dibatasi faktor prima lebih dari 20. Jadi kita kalikan bilangan prima yang memenuhi dengan bilangan itu sendiri menjadi 529. Kemudian dengan teorema 3 kita akan membuktikan kebenaran dari jawaban ini, yaitu teorema 3 mengucapkan jika 529 bilangan komposit, maka harus berfaktor K dengan ketentuan 1 kurang dari K kurang dari sama dengan akar 529. Nah, kita tahu dari jawaban sebelumnya 529 adalah kuadrat dari 23, sehingga 529 habis dibagi dengan 23, maka terbukti. Kemudian pembuktian dengan teorema 4, jika 529 bilangan prima, maka tidak boleh memiliki faktor prima dengan ketentuan 1 kurang dari bilangan prima kurang dari sama dengan akar 529. Kita tahu jika 529 memiliki akar yaitu 23, sehingga 529 habis terbagi oleh 23, sehingga ini prima ini memenuhi dari ketentuan ini, sehingga 529 bukanlah bilangan prima. Jadi terbukti jawabannya adalah 529.